Maaf nih, sudah mengganggu Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Jahima. Ya, ngomong-ngomong nih, sudah lama ya kita tidak ketemu ya Pak ya. Iya Ibu betul, ini sudah lama lah. Tapi kalau saya perhatikan mukanya Ibu Jahima ini agak murung sedikit ini. Ada apa Ibu Jahima? Iya betul Pak. Saya ini punya masalah Pak di sekolah. Masalah apa itu? Jika tidak keberatan, boleh tidak saya ingin berbagi sama Bapak. Bapak kan dulu kan pernah menjadi vokasi kesiswaan. Iya Mungkin betul. Bapak bisa membantu ya. Apa itu masalahnya Ibu? Ya, jadi begini Pak, ada anak saya di sekolah, itu namanya itu di sekolah saya. Akhir-akhir ini dia sudah tidak masuk teman-temannya, dia punya masalah dengan kakak kelasnya. Saya dengar informasi dari teman-temannya, katanya Rizka ini. Kemudian Rizka ini malu bertemu dengan kakak kelasnya. Makanya sudah 1 minggu ini dia sudah tidak lagi ke sekolah, Pak. Oh begitu masalahnya. Jadi ada salah satu siswanya Ibu Jahima tidak masuk karena ini korban dari pembulian Ibu ya? Iya, betul Ya, Pak sekali. oke Ibu Jahima. Jadi karena waktu kita kan tidak terlalu panjang Ibu ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan dan harapan Ibu setelah kita melakukan pertemuan pada hari ini? Ya, tujuan saya menelepon Bapak ini, mungkin Bapak punya ide atau saran yang bisa membantu saya dalam masalah ini, Pak. Harapan saya mudah-mudahan dengan bertukar pikiran dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi bagaimana si Rizka ini bisa masuk sekolah lagi. Begitu, Pak. Oke. Eh, karena ini terkait masalah kasus pembulian, saya mau tanya dulu kepada Ibu Jahima. Kira-kira di sekolah Ibu Jahima itu, apakah sudah dia menerapkan pendidikan karakter? Kalau menurut saya sudah ya Pak untuk pendidikan karakternya. Hanya saja ada sebagian siswa yang memang mereka terlalu bersikap acuh tak acuh dengan penerapan pendidikan karakter ini karena mereka menganggap pendidikan karakter ini sama seperti kita membuat mereka supaya patuh terhadap aturan yang ada di sekolah, Pak. Begitu ya. Oke, jadi yang saya tangkap bahwa Ibu Jahima ini sudah melakukan pendidikan karakter, cuma masih ada sebagian dari siswanya Ibu yang tidak patuh, Ibu ya, seperti itu, Ibu. Oh Iya, iya, Pak. oke. Nah sekarang saya mau tanya Ibu Jahima, apakah pendidikan karakter ini penerapannya sudah disiplin kah Ibu? Kalau penerapannya sudah Pak, sudah disiplin. Bahkan tiap hari kita laksanakan pendidikan karakter itu. Kemudian sampai pada tahap penerapan budaya positif pun kita lakukan tiap hari. Begitu Pak. Oh iya iya iya, begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya
saya levelkan terkait masalah penerapan komitmen budaya positif ini atau pendidikan karakter dari Ibu Jahima ini, kalau misalnya saya levelkan dari 1 sampai 10 itu kira-kira di sekolahnya Ibu itu sudah berada di level berapa? Mungkin kalau secara level ya baru level 8 ya Pak. Dikarenakan sebagian anak itu mereka seperti tidak terlalu merespon. Kemudian mereka menganggap penerapan budaya positif ini hanya sekedar aturan yang memang ada di sekolah dan mereka tidak merasa bahwa aturan ini merupakan sesuatu hal yang mengikat mereka di kemudian. Mereka menganggap saja dengan penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah Pak. Begitu Pak. Oke, karena Ibu Jahima tadi mengatakan bahwa masih berada di level 8, kemudian Ibu Jahima kan berharap supaya tidak ada lagi kasus pembulian. Nah, saya mau tanya kepada Ibu Jahima, kira-kira Ibu Jahima ini maunya berada di level berapa? Harusnya sih sampai level tuntas ya Pak, Oh iya, karena iya, ya, iya. karena kita akan menerapkan kegiatan-kegiatan positif seperti saling menghargai sesama, memberikan pemahaman bahwa kita ini semua warga sekolah ini saudara, harus saling menjaga, harus saling menghormati. Makanya sih harus level tuntas ya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kalau memang Bu Jahim mengharapkan namanya level tuntas sampai level 10, berarti kira-kira usahanya dari sekolah ini, sekolahnya Ibu Jahima itu seperti apa? Ya, usaha saya eh, apa nama saya akan mengajak seluruh warga sekolah untuk memiliki kesadaran mulai dari diri sendiri dalam penerapan hal-hal positif, mengingat pentingnya dalam kehidupan uh, untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara emosional dengan siswa yang suka melakukan pembulian terhadap temannya melalui restitusi, Pak. Mungkin seperti itu. Ya, ya, oke. Baik Bu Jahima, kalau yang namanya usaha kan biasanya kan kita mendapatkan yang namanya sebuah hambatan. Kira-kira kalau melalui usahanya Ibu Jahima ini, apakah ada hambatan kira-kira yang bisa Ibu dapatkan? Ya, tentu Pak, hambatannya itu jika hanya sebagian warga sekolah saja yang menerapkan ini dan yang lainnya tidak merespon sama sekali. Nah, menurut saya itu hambatannya, Pak. Hmm. Lalu kira-kira untuk mengatasi hambatannya ini seperti apa, Ibu? Untuk mengatasi ini saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pendekatan dengan teman-teman guru yang lain, kemudian membuat menambah mungkin peraturan yang ada di sekolah supaya lebih disegani disegani lagi oleh siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Ibu Jahima ya. Jadi terkait apa yang disampaikan tadi Ibu Jahima ini, kira-kira apa yang menjadi rencana ke depannya Ibu Jahima? Ya, rencana saya akan memediasi si Rizka ini dan siswa yang melakukan pembulian, kemudian juga bersama orang tua agar kita sama-sama tahu alasan pembulian tersebut dan mereka juga tahu dampak bagi si Rizka ini seperti apa nantinya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi ada mediasi Bu ya. Lalu mungkin ada Ya. cara yang lain Bu, yang bisa dilakukan? Iya Pak, selain memediasi, saya akan melakukan pendekatan secara emosional dengan siswa-siswa yang memang mereka tidak terlalu respon dengan eee, pendidikan karakter yang sudah kita terapkan, penerapan budaya positif. Saya akan melakukan pendekatan emosional bersama mereka. Kemudian saya akan memanggil orang tua mereka untuk sama-sama bisa mencari apa sih sebenarnya alasan mereka untuk melakukan pembulian terhadap teman-teman mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi dari rencana Ibu ini kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilannya Ibu?
Setelah menerapkan rencana ini, apa menjadi indikator keberhasilannya? Ya, yang menjadi indikator keberhasilannya, mungkin saya akan menjadi indikator keberhasilan itu adalah mudah-mudahan siswa yang sering melakukan pembulian, kemudian sering melakukan kenakalan-kenakalan di sekolah, mungkin bisa diminimalisir lagi tingkat kenakalannya, kemudian sifatnya yang suka membuli temannya itu bisa sedikit-sedikit teratasi dan bisa di stop supaya tidak diulangi lagi kepada temannya yang lain. Mungkin begitu, Pak. Oh iya begitu ya. Lalu dari rencana Ibu ini kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Ya, yang menjadi komitmen saya di sini adalah saya sebagai wali kelas, kemudian yang dibully ini karena anak wali saya, jadi saya berkomitmen bahwa saya akan tetap melakukan mediasi ya dengan siswa tersebut bersama orang tuanya, juga bersama Bapak Kepala Sekolah, agar masalah ini tuntas, masalah ini selesai dan tidak ada lagi kasus-kasus pembulian lainnya terhadap teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk melakukan komitmen ini kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi dukungan dari Ibu Jahima ini? Dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan? Ya, mungkin dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang lain, kemudian saya juga butuh dukungan dari orang tua, kemudian tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Saya membutuhkan dukungan mereka semua untuk bagaimana kasus-kasus kenakalan remaja ini bisa diatasi. Wah, luar biasa sekali, Bu, ya. Oke, baik, Ibu. Kemungkinan pertemuan kita pada hari ini sudah berada di ujung, Ibu, ya. Kemudian saya mau tanya kepada Ibu, kira-kira melalui pertemuan ini, apa yang didapatkan oleh Ibu Jahima? Yang saya dapatkan adalah mudah-mudahan dengan percakapan saya sama Bapak, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi, ide-ide yang Bapak berikan bisa menambah wawasan saya lagi untuk bagaimana bisa memecahkan persoalan ini, Pak. Lalu apakah Ibu sudah merasa bahwa pemecahannya itu atau solusinya itu Ibu sudah dapatkan? Kalau terkait solusi akan saya pikirkan lagi bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan ini. Tetapi dengan percakapan bersama Bapak, saya sudah sedikit bisa bisa memahami bagaimana metode atau strategi saya untuk melakukan penyelesaian masalah ini, Pak. Baik, luar biasa Ibu Jahima ya. Jadi sebenarnya dari apa yang Ibu sampaikan itu terkait masalahnya Ibu itu ternyata Ibu Jahima sendirilah yang menemukan sebenarnya gambarannya sedikit terkait masalahnya Ibu. Itu solusinya barangkali sudah bisa didapatkan Ibu ya, meskipun tidak maksimal. Baik Ibu Ya, Jahima. terima kasih Pak ya. Iya, baik Bu Jahima, saya berharap dengan adanya pertemuan kita pada hari ini apa yang menjadi tujuan dari Bu Jahima tercapai. Kemudian saya berharap juga 1 atau 2 Insyaallah, minggu Pak. berikutnya kita bisa bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan dari apalagi pencapaian dari Bu Jahima terkait apa yang tadi menjadi ide pemikiran dari Ibu Jahima itu sendiri. Baik, Ya barangkali. Pak, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Umur yang panjang Amin. agar kita bisa terus belajar ya Pak. Oke, terima Iya, kasih Pak atas waktunya. sama-sama Saya Ibu. mohon pamit ya Pak. Oke Bu Jahima, sip-sip, salam Ya, bahagia. terima kasih. Salam sehat dan bahagia Pak. Oke. Oke, lanjut. Saya sebagai coach, Bapak sebagai coach. Baik, Assalamualaikum Bu Jahima. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak?
dengan Pak Sapri Bu Jahima. Mohon maaf Ibu Jahima Oh, Pak mengganggu dulu Sapri. sebentar. Oh iya. Aduh, Pak Sapri sudah lama ya kita belum ketemu ya, Pak. Iya betul Ibu, ini sudah agak lama ini. Ibu Ya, Jahima bagaimana, Pak? bisa mengganggu sebentar Ibu? Boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, ini Bu, apalagi saya ingin sedikit curhat dengan Ibu terkait masalah siswa saya. Jadi ada salah satu siswa saya Ibu dari Buru Selatan namanya Aman Lesnusa. Akhir-akhir ini kalau saya Hmm. evaluasi dari kehadirannya, ternyata 1 bulan terakhir ini hanya mencapai 20% saja Ibu kehadirannya. Dia itu hanya hadir ternyata Jumat, Sabtu saja dia hadir Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Oh, jadi Pak Sapri menelepon saya ini karena Pak Sapri punya masalah demikian ya, Pak. Pak Begitu Sapri Ibu, memikirkan masalah siswa yang malas ke sekolah ya, Pak. Oh, betul Ibu. saya ingin tahu apa sih tujuan atau harapan dari Bapak setelah Bapak menelepon saya ini, Pak? Dengan pertemuan ini saya berharap bahwa ada solusi atau apalah namanya, ada solusi yang saya dapatkan setelah menelpon ibu. Saya mendapatkan solusinya dan bagaimana caranya supaya siswa saya ini bisa kembali lagi ke sekolah ibu seperti biasa lagi. Oh, begitu. Kalau Iya. menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa Bapak ini malas ke sekolah, Pak? Sebenarnya ini yang jadi masalah Ibu, karena anak ini sebenarnya dia itu, dia kan dari Buru Selatan, kemudian, Hmm. dia tinggal di Buru ini kan hanya sendiri saja di kos-kosan. Kemarin saya Oh, sudah seperti. apalagi kemarin saya sudah kunjungan di kos-kosannya ini, ternyata anak ini memang kalau dari segi biaya memang agak kurang. Uang ojek saja itu pergi ke sekolah itu sangat susah sekali Ibu. Jadi mungkin ini faktor masalah biaya Hmm. barangkali. Oh iya Pak, seperti itu ya Pak ya. Terus Ibu. apakah Pak Sapri dan rekan guru yang lain sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, Pak? Sebenarnya kalau masalah pendekatan Ibu, alhamdulillah katong memberikan pendekatan, kalau dari segi, apa namanya, kami sering memposisikan diri itu sebagai teman, pemantau, kemudian, sebagai Hmm. manajer, tetapi kalau saya evaluasi kembali ternyata tidak terlalu besar pengaruhnya Ibu, itu. Oh, begitu Pak. Jadi Ya, usaha seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan agar siswa ini bisa rajin ke sekolah lagi, Pak? eee, kalau saya perhatikan dari, apa namanya, keadaannya siswa ini barangkali saya mesti telepon dulu orang tuanya karena, eee, selama ini kan katong mau berkolaborasi dengan orang tuanya itu susah sekali. Karena kenapa? Orang tuanya ini kan jarang sekali ada di apalagi, jarang sekali dia mendatangi dia punya anak, itu barangkali. Begitu ya Pak, luar biasa ya Pak. Eee, Iya. Pak Sapri, lalu, di dalam mengimplementasikan idenya Bapak tadi, kira-kira ada hambatannya atau tidak kalau Nah untuk menghubungi orang tuanya? ini yang jadi masalah Ibu, karena kemarin kan saya sudah minta, apa nomornya, orang tuanya itu dari Aman itu sendiri, ternyata nomor yang dikasih itu adalah nomor palsu, itu yang jadi masalah. Saya Oh, sudah seperti saya itu sudah Pak. menelpon sampai berkali-kali tidak ada respon sama sekali. Jadi itu yang jadi Mmm. masalah Ibu, itu yang menjadi hambatannya Ibu. Oh begitu. Lalu, Iya. Pak Sapri untuk mengatasi hambatan ini, solusinya seperti apa Pak? Di awal anak ini masuk di sekolah itu, kalau saya tidak salah ingat, dia pernah tinggal di rumah omnya. Makanya saya hubungi dulu omnya, saya cari keberadaan omnya barangkali. Oh iya, mungkin Ya itu. seperti itu ya, Pak. Iya. Kemudian, dari apa yang, sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Rencana saya mungkin saya akan turun ke lapangan untuk kunjungan lagi kepada anak ini. Sebenarnya anak ini kan tidak pernah masuk sekolah lagi, Bu. Jadi saya harus Oh melakukan begitu. kunjungan lagi, mencari keberadaannya, kemudian saya harus mencari nomor telepon orang tuanya sehingga dengan adanya nomor itu kemungkinan besar kami bisa berkolaborasi untuk melakukan pendekatan baik dari secara apalagi secara sosial emosional maupun dari segi
biaya barangkali Ibu. Oh iya, Pak. Ya. Lalu ada hal-hal lain tidak yang akan dilakukan Pak Sapri selain menghubungi keluarganya? Hal-hal yang lain saya lakukan, ya mungkin harusnya anak ini kan kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya itu langsung kabur. Langsung kabur, jadi barangkali Seperti saya itu. harus berkomitmen dengan apalagi dengan teman-teman sejawat bahwa dalam melakukan pendekatan dengan anak ini harus kita hati-hati, karena kalau misalnya kita memberikan sebuah hukuman, yakin saja dia kabur. Seperti itu, Oh, Ibu. begitu. Iya. Jadi untuk melakukan pendekatan dengan keluarganya, kapan Pak Sapri bisa lakukan hal ini, Pak? Kalau kalau bisa secepatnya Ibu, supaya anak ini kita tahu keberadaannya. Itu Ibu. Oh Kemudian orang iya, tua juga baik. tahu gitu. Iya, harusnya ya, Pak ya. Kemudian Betul. apakah indikator keberhasilan dari rencana aksi Bapak ini, Pak? Kalau dari indikator keberhasilan, ya itu anak ini bisa kembali ke sekolah lagi, bisa sekolah dengan normal, tidak pernah lagi absen. Kemudian saya juga mendapatkan nomor dari orang tuanya, sehingga ada kolaborasi lah terkait masalah penanganan anaknya ini. Baik. Dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Komitmennya barangkali saya harus betul-betul apa namanya ya, melakukan yang namanya istilah menuntunlah terhadap anak-anak yang bermasalah, karena kalau saya perhatikan anak bermasalah itu kalau misalnya kita salah sedikit memposisikan diri, yakin saja pasti masalahnya tambah parah, seperti itu Ibu. Oh iya gitu ya Pak ya. Wah luar Iya, biasa sekali ya Pak ya. Dan iya. ternyata Pak Sapri sudah memiliki ide banyak sekali nih Pak. Saya penasaran ini Pak, setelah Mhm. mengimplementasikan ide Bapak ini, mudahan bisa kembali ya Pak ya. Dan saya ingin mendengar hasil pencapaian Pak Sapri. Amin, amin Ibu. Ya, Terima kasih Ibu. iya. Ada yang saya bantu lagi Pak? Saya rasa Ibu sudah cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibu ya Ibu. Sapri, iya Pak Ya, Sapri, salam salam keluarga ya Pak. siap Ibu, siap siap siap. Terima Ya, kasih Ibu ya, ya sudah oke, mengganggu ini. Alhamdulillah saya sudah oke, menemukan solusinya. sama-sama. Kembali Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.